Apa sih laporan arus kas itu? Lalu apa saja komponen yang ada di dalam laporan arus kas? Dan gimana sih cara penyusunannya? Daripada bingung, yuk simak penjelasan berikut. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dari pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas atau sering dikenal cash flow statement adalah laporan keuangan yang mencatat jumlah kas yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode. Kegunaan dari laporan arus kas sendiri terdiri dari beberapa poin. Pertama, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Informasi ini dibutuhkan oleh investor dan pihak manajemen untuk membuat prediksi apakah bisnis dapat berjalan lancar ke depannya. Kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. Ini bersangkutan tentang ada tidaknya uang kas untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam membayar utang atau bahkan gaji karyawan. Ketiga, untuk melihat perbedaan antara laba bersih dan arus kas. Bersih dari aktivitas operasi, terkadang laba yang dihasilkan besar, tapi uang di kas sedikit. Nah, kejadian seperti ini harus dipahami apa penyebabnya. Terakhir, untuk melaporkan transaksi investasi dan pendanaan selama periode tertentu. Misalnya, beli aset atau pembayaran utang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi arus kas. Tahukah kalian ada berapa komponen yang ada di laporan arus kas? Yap, betul. Jawabnya ada 3 komponen. Pertama, ada aktivitas operasi. Komponen ini akan mencatat kas masuk dan keluar yang berasal dari kegiatan operasional. Contohnya seperti penerimaan dari penjualan dan piutang untuk kas masuk. Lalu ada pembelian barang atau jasa dan pembayaran gaji untuk kas keluar. Kedua, ada aktivitas investasi. Komponen ini mencatat kas yang dihasilkan atau dikeluarkan dari aktivitas yang berkaitan dengan investasi. Contohnya seperti pembelian dan penjualan aset jangka panjang yang biasanya berupa tanah, bangunan, peralatan atau instrumen keuangan. Nah, yang instrumen keuangan ini biasanya berupa surat berharga. Terakhir ada aktivitas pendanaan. Komponen ini yang berhubungan dengan transaksi yang diperoleh atau diserahkan kembali kepada investor dan kreditur. Contoh kas masuknya ada pengeluaran saham, wesel, obligasi, dan surat utang hipotek. Nah, contoh kas keluarnya ada pembayaran untuk dividen, pembelian saham pemilik, dan pembayaran utang pokok dana yang dipinjam. Setelah kita membahas klasifikasinya, selanjutnya kita masuk ke dasar laporan arus kas direkomendasikan oleh IASB. Nah, apa itu? Yap, kas dan setara kas. Setara kas ini adalah investasi jangka pendek yang liquid, yaitu mudah ditukar untuk mengetahui jumlah kas dan sangat mendekati jatuh temponya. Ini yang menyajikan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan seperti perubahan suku bunga. Umumnya investasi ini memiliki jatuh tempo dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya format laporan arus kas. Perusahaan melaporkan arus masuk dan keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan secara terpisah. Artinya, perusahaan melaporkan secara utuh, tidak dinitokan satu sama lain. Kenaikan atau penurunan itu, kas yang dilaporkan selama periode tersebut harus merekonsiliasikan saldo kas awal dan akhir, seperti yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan komparatif. Nah, di sini ada format laporan arus kas sendiri. Yang pertama adalah nama perusahaan, kemudian laporan arus kas, dan terakhir periode yang dicakup. Untuk isinya, yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu laba neto, kemudian penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas operasi. Daftar masing-masing item dan menghasilkan kas neto yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas operasi. Kemudian, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu ada daftar masing-masing arus masuk dan arus keluar, kemudian menghasilkan kas neto yang tersedia atau digunakan oleh aktivitas investasi. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, yang berisi daftar masing-masing arus kas masuk dan arus keluar, kemudian menghasilkan kas neto yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas pendanaan. Kemudian ada kenaikan atau penurunan kas neto, kas awal periode, dan kas akhir periode. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam penyusunan laporan arus kas. Informasi yang digunakan untuk menyusun laporan ini biasanya berasal dari 3 sumber. Yang pertama, laporan posisi keuangan komparatif.
memberikan jumlah perubahan dalam aset, liabilitas, dan ekuitas dari awal sampai akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi terkini memberikan data untuk membantu penentuan jumlah kas yang diperoleh atau digunakan dari operasi selama periode bersangkutan. Yang ketiga, data transaksi terpilih dari buku besar yang memberikan informasi terperinci tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana perusahaan memperoleh atau menggunakan kas selama periode bersangkutan. Dalam menyusun laporan arus kas dari sumber data sebelumnya meliputi 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan perubahan pada kas. Prosedur ini sangat sederhana. Perusahaan dapat dengan mudah menghitung selisih antara awal dan akhir saldo kas dengan memeriksa laporan posisi keuangan komparatif. Langkah kedua yaitu menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi. Prosedur ini sangat rumit. Ini melibatkan analisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan posisi keuangan komparatif serta beberapa data transaksi. Langkah ketiga yaitu menentukan arus kas neto dari aktivitas investasi dan pendanaan. Perusahaan harus menganalisis semua perubahan lain dalam pos laporan posisi keuangan untuk menentukan pengaruhnya terhadap kas. Nah, berikut adalah contoh soal mengenai laporan arus kas. Untuk mengilustrasikan laporan arus kas, kami menggunakan tahun pertama operasi untuk tax konsultan. Perusahaan ini dimulai pada tanggal 1 Januari saat menerbitkan 60.000 saham biasa dengan nilai pari $1 untuk kas sebesar $60.000. Perusahaan menyewa ruang kantor, perabotan, dan peralatan serta melakukan konsultasi pajak selama tahun pertama. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yaitu menentukan perubahan pada kas. Tax konsultan sama sekali tidak memiliki kas dari tahun 2010. Ia memiliki kas sebesar 49.000 pada akhir tahun 2010. Dengan demikian, kas berubah atau meningkat pada tahun 2010 sebesar $49.000. Langkah kedua yaitu menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi. Untuk mengetahui arus kas neto dari aktivitas operasi, perusahaan menyesuaikan laba neto dalam berbagai cara. Titik awal yang berguna adalah memahami mengapa laba neto harus dikonversi menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Untuk memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi, perusahaan harus menentukan pendapatan dan beban pada basis kas. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan dampak transaksi laporan laba rugi yang tidak mengakibatkan kenaikan atau penurunan kas. Perusahaan dapat mengubah laba neto menjadi arus kas neto dari aktivitas operasi melalui metode langsung maupun metode tidak langsung. Pada metode langsung, atau disebut juga metode laporan laba rugi, melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurai pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang ringkas. Seperti yang ditujukan dari laporan laba rugi berbasis akrual, tax konsultan melaporkan pendapatan sebesar $125.000, namun karena piutang perusahaan meningkat selama tahun 2010 sebesar $36.000, maka perusahaan tersebut hanya menagihkan kas sebesar $89.000 dari $125.000 dikurangi $36.000 dari pendapatan ini. Pada metode langsung, atau disebut juga metode laporan laba rugi, melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurai pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang ringkas. Seperti yang ditujukan dari laporan laba rugi berbasis akrual, tax konsultan melaporkan pendapatan sebesar $125.000, namun karena piutang perusahaan meningkat selama tahun 2010 sebesar $36.000, maka perusahaan tersebut hanya menagihkan kas sebesar $89.000 dari $125.000 dikurangi $36.000 dari pendapatan ini. Demikian pula, tax konsultan melaporkan beban operasi sebesar $85.000. Namun, utang meningkat selama periode tersebut sebesar $5.000, dengan asumsi bahwa utang tersebut terkait dengan beban operasi. Beban operasi kas adalah $80.000 dari $85.000 dikurangi $5.000. Oleh karena tidak ada utang pajak yang ada pada akhir tahun, perusahaan harus membayar beban pajak penghasilan $6.000 untuk tahun 2010 dalam bentuk kas selama tahun berjalan. Pada metode tidak langsung atau metode rekonsiliasi, dimulai dengan laba neto dan mengkonversi laba neto tersebut ke arus kas neto dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode tidak langsung menyesuaikan laba neto untuk item yang mempengaruhi laba neto yang dilaporkan, tetapi tidak mempengaruhi kas. Terdapat dua penyesuaian terhadap laba neto untuk tax konsultan, yaitu kenaikan piutang usaha dan utang usaha. Pada kenaikan piutang usaha tax konsultan meningkat sebesar $36.000 dari $0 sampai $36.000 selama tahun berjalan. Bagi tax konsultan, ini berarti penerimaan kas adalah $36.000 lebih rendah dari pendapatan. Akun piutang usaha pada gambar pertama menunjukkan bahwa tax konsultan memiliki pendapatan sebesar $125.000 seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi, tetapi hanya menagihkan sebesar $89.000 secara tunai. Seperti yang ditujukan pada gambar kedua, untuk menyesuaikan laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, tax konsultan harus mengurangi kenaikan piutang sebesar $36.000 dari laba neto. Ketika piutang menurun, penerimaan kas lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh berdasarkan basis akrual.
Oleh karena itu, perusahaan menambah laba neto jumlah penurunan piutang usaha sampai pada kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Pada kenaikan utang usaha, ketika utang meningkat selama tahun berjalan, beban atas dasar akrual melebihi basis kas. Mengapa? Karena teks konsultan dikenakan beban, tetapi sebagian beban belum dibayar. Untuk mengonversi laba neto menjadi arus kas neto dari aktivitas operasi, teks konsultan harus menambahkan kembali kenaikan $5.000 dalam utang usaha ke laba neto. Sebagai hasil dari penyesuaian piutang usaha dan utang usaha, teks konsultan menentukan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah $3.000 untuk tahun 2010. Hal ini tercatat pada gambar yang kedua. Selanjutnya, pada langkah ketiga, yaitu menentukan arus kas neto dari aktivitas investasi dan pendanaan. Setelah teks konsultan menghitung kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah ada perubahan lain dalam laporan posisi keuangan yang menyebabkan kenaikan atau penurunan pada kas. Misalnya, pengujian laporan posisi keuangan untuk teks konsultan menunjukkan kenaikan pada saham biasa dan saldo laba. Kenaikan modal saham biasa sebesar $60.000 dihasilkan dari penerbitan saham biasa untuk kas. Penerbitan saham biasa dilaporkan dalam laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Dua item ini menyebabkan kenaikan saldo laba sebesar $20.000. Yang pertama, laba neto sebesar $34.000 meningkatkan saldo laba. Yang kedua, pengumuman dividen sebesar $14.000 menurunkan saldo laba. Dengan demikian, perusahaan melaporkan pembayaran dividen sebagai arus kas keluar yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Dalam menyusun laporan arus kas, teks konsultan dapat menggunakan metode langsung atau tidak langsung untuk melaporkan arus kas neto dari aktivitas operasi. IASB mendorong penggunaan metode langsung dibandingkan metode tidak langsung. Jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung, perusahaan dapat melaporkan rekonsiliasi dalam laporan arus kas atau dapat membuatnya pada bagian terpisah. Dengan laporan arus kas hanya melaporkan arus kas neto dari aktivitas operasi. Pada gambar berikut menunjukkan laporan arus kas untuk teks konsultan dalam tahun pertama atau 2010. Seperti yang ditunjukkan, kenaikan saham biasa sebesar $60.000 menghasilkan arus kas masuk aktivitas pendanaan. Pembayaran dividen tunai sebesar $14.000 adalah arus keluar aktivitas pendanaan. Kenaikan kas sebesar $49.000 yang dilaporkan dalam laporan arus kas sama dengan kenaikan sebesar $49.000 yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan komparatif, sebagai perubahan dalam akun kas. Terdapat dua metode dalam penyusunan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama ada metode langsung. Dalam metode langsung, perusahaan menghitung kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dengan menyesuaikan setiap item dalam laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Misalnya, dalam metode langsung ini, penerimaan kas dapat berasal dari penjualan barang dan jasa kepada pelanggan. Yang kedua, bisa berasal dari penerimaan bunga dan dividen atas pinjaman dan investasi. Selanjutnya, akan dikurangi dengan pembayaran kas yang transaksinya berasal pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, kemudian untuk pembayaran beban operasi, juga untuk membayar beban bunga, serta membayar pajak. Nah, dari penambahan dikurangi dengan pengurangan kas yang berasal dari basis akrual ke basis kas tersebut akan diperoleh kas neto yang berasal dari aktivitas operasi. Selanjutnya, ada arus kas neto dari aktivitas operasi dalam metode tidak langsung. Penyesuaian yang diperlukan untuk menentukan arus kas neto dari aktivitas operasi melalui metode tidak langsung atau rekonsiliasi itu penambahannya dapat berasal dari beban penyusutan, amortisasi aset tak berwujud, amortisasi diskonto obligasi, kenaikan liabilitas pajak penghasilan tangguhan, kerugian penjualan aset tetap, kerugian penurunan nilai aset, penurunan piutang usaha, penurunan persediaan, penurunan biaya dibayar di muka, serta kenaikan liabilitas yang masih harus dibayar. Nah, pengurangannya itu dapat berasal dari amortisasi premi obligasi, penurunan liabilitas pajak penghasilan tangguhan, laba investasi pada saham jasa dengan menggunakan metode ekuitas, keuntungan penjualan aset tetap, kenaikan piutang usaha, kenaikan persediaan, kenaikan biaya dibayar di muka, penurunan utang usaha, serta penurunan liabilitas yang masih harus dibayar. Nah, dari penambahan nanti akan dikurangi, selanjutnya akan diperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi dalam metode tidak langsung. Adapun kontroversi dalam penentuan metode langsung versus tidak langsung. Keuntungan utama metode langsung adalah menunjukkan penerimaan kas operasi dan pembayaran, sehingga ini akan lebih konsisten untuk tujuan laporan arus kas yang memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas.
Nah, metode ini didukung oleh pejabat peminjam komersial. Sedangkan keuntungan utama dalam metode tidak langsung adalah berfokus pada perbedaan antara laba neto dan arus kas neto dari aktivitas operasi. Artinya, metode ini memberikan hubungan yang berguna antara laporan arus kas dan laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Dalam metode tidak langsung, ini didukung oleh banyak perusahaan.